emotional intelligence. Yes, ini adalah salah satu kompetensi yang Margaret intensikan di tahun 2022 ini untuk benar-benar diasah banget ya. Terutama ketika diberikan satu tanggung jawab yang lebih besar lagi di tahun ini. Artinya ada sesuatu yang mesti diolah, baik itu energi dan emosi. Karena biasanya yang paling rentan kan itu ya, ketika tanggung jawab makin banyak, bisa jadi emosi itu yang gampang tersulut. Karena capek dan emosi itu yang paling rentan kena gitu. Nah, that's why Margaret juga kemudian akhirnya di awal tahun ini memutuskan untuk ikut satu training gitu ya, yang namanya adalah Buteyko, teman-teman. Nah, Buteyko. Nanti teman-teman boleh juga cek di Instagram, cari aja mentor saya di sana namanya Pak Gobin Fasdev gitu ya. Buteyko Instructor. Dimana sebenarnya di Buteyko ini kita itu latihan nafas, teman-teman. Mungkin ini buat sebagian orang banyak itu jadi berpikir ya, walah nafas aja kok dipelajarin gitu kan. Kita sehari-hari ini kan ya nafas gitu, apalagi yang mau dipelajarin dari nafas gitu kan. Nah, ini yang menarik. Di sana Pak Gobin itu menjelaskan, memberikan satu gambaran gitu. Yang namanya otak manusia, denyut otak kita, lalu detak jantung kita, dan nafas kita, ternyata ini saling terkoneksi, teman-teman. Nah, di mana kalau ini ngomongin area emosional gitu ya, emosi itu kan diaturnya bukan di sini loh, teman-teman. Hati-hati. Mungkin kalau kita ngerasa sedih, ngerasa senang itu sukanya pegangnya di sini ya. Tapi sebenarnya emosi atau perasaan itu tidak ada di sini. Yang ngatur emosi itu adalah bagian otak juga. Oke, see? Nah, kenapa kok tangan kita kemudian spontan ke arah sini? Karena ketika emosi ini ada satu perubahan, betul ya? Ternyata itu juga mempengaruhi detak jantung kita. See? Detak jantung ikut berubah. That's why kita seringkali meletakkan tangan kita di sini kan? Rasanya itu, sih bagaimana detak jantung ini ketika terpengaruh, otomatis nafas kita juga pengaruh kan. Cuman kan nggak ada ya orang ngerasa sedih itu kemudian gini, aduh aku merasa sedih, nggak ada gitu. Adanya itu begini tangannya. Masalahnya otak itu kan nggak semudah itu ya mengelola otak itu. Kadang kalau kita katakan udah marah nih state-nya udah yang kayak gini ya, udah kayak bawaannya marah-marah semacam itu ya, kepinginnya itu lahap orang gitu. Itu kan nggak bisa ya, di tengah marah and then kita itu sok bijak kemudian ngomong ke otak, hei otak jangan marah gitu. Nggak bisa. Kalau orang udah kadang marah itu ya marah aja bawaannya. Kita nggak bisa mengatur secara langsung yang namanya otak. Kita juga nggak bisa secara langsung ngatur yang namanya detak jantung. Jantung detak kok pelan-pelan, nggak ada. Tapi lihat, nafas kita bisa olah. Ritme nafas kita bisa atur. Coba perhatikan ketika nanti teman-teman mulai ada satu perasaan, perasaan yang muncul, entah itu sedih, entah itu happy, entah itu marah, dan seterusnya. Coba amatin juga nafasnya. Apakah ritme nafas Anda juga ikutan berubah? Dan pastinya ini biasanya berubah sih. Itu makanya kenapa kalau orang nangis itu kan ya terisak-isak gitu kan ya. Nafasnya udah berubah lagi. Nah, tapi bayangkan ketika kita punya satu kendali, kita punya satu kesadaran untuk mengatur ritme nafas kita, akhirnya detak jantung ikut terpola, betul? Dan emosi akhirnya juga terkendali. So, itu salah satu triknya Margaret, teman-teman. Yang Margaret kok ya happy banget, bersyukur itu Margaret nemuin di awal tahun. Sehingga kayak perlu belajar itu cepat-cepat di awal tahun. Nah, kalau buat teman-teman leader sendiri, boleh dong sharing juga di kolom komen. Gimana sih pengalamannya atau tips and trick bagaimana teman-teman mengelola emosi dan energi ketika di saat-saat ada tanggung jawab besar yang mesti di-handle. Sharing di kolom komen ya.